Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota DPRK Banda Aceh Faridnya Umar mengatakan narkoba merupakan masalah serius yang sedang dihadapi Indonesia dan mengancam masa depan generasi bangsa. Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam workshop pegiat anti narkoba di lingkungan masyarakat yang diselenggarakan Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Banda Aceh di Hotel Grand Arabia Banda Aceh Kamis 25 Maret 2021. Farid mengatakan penyalahgunaan narkotika telah menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan baik individu, keluarga, masyarakat, bahkan negara, serta membahayakan perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa, negara, dan agama. Narkoba ini merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi generasi muda kita. Di saat kita sedang menggaungkan negeri ini bonus demografi, ternyata sebagian besar pengguna narkoba adalah berada di usia produktif 35-40 tahun. Karenanya menjadi sangat penting untuk kita berpikir, mengambil sikap, dan kemudian melakukan langkah-langkah strategis dan sistematis untuk mencegah peredaran narkoba semakin merebak di daerah kita, di Kota Banda Aceh. Karena dari data yang pernah dirilis oleh BNN Kota Banda Aceh, ternyata itu luar biasa mencengangkan kita. Coba bayangkan, dari 651 penghuni lapas Kota Banda Aceh, sebanyak 81,13% atau 529 orang adalah karena kasus narkoba. Dari sekian banyak perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebagian besar adalah kasus narkoba. Nah, dan juga BNN sudah merilis bahwa hampir semua pelosok kampung atau desa di negeri ini sudah pernah terkontaminasi dengan narkoba, tentu dengan kadar yang berbeda-beda. Karenanya menjadi sangat penting bagi kita, pemerintah, DPR, dan semua pihak untuk bergandengan tangan memberantas narkoba ini. Kami di DPR sangat siap kemudian untuk menghadirkan sebuah regulasi atau kanun Kota Banda Aceh, tentunya bersama pemerintah Kota Banda Aceh, agar kita memastikan upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan narkoba itu bisa dilakukan secara sistematis, secara baik, dan itu perlu sebuah regulasi. Karena kalau regulasi sudah ada, tentu nanti akan dialokasikan sejumlah dana untuk menyukseskan program. Di Banda Aceh ada 5 kampung bersinar yang sudah ditetapkan sebagai kampung bersih narkoba. Ada Kampung Berawi, Kampung Lia, Kampung Penayung, Kampung Pinang, dan Kampung Lampalu. Nah, ini menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana kita melahirkan program-program yang bisa menjadi percontohan bagi kampung bersinar, bagi kampung-kampung lain di Banda Aceh. Karenanya kita kemudian berharap nanti BNN bisa melakukan audiensi lanjutan, ya, dan perlu disadarkan masyarakat bahwa ancaman narkoba itu sudah sangat berbahaya, tentu dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau ini kita biarkan, ini kita ibarat fenomena gunung es yang nampak di permukaan memang sedikit, tapi sesungguhnya fakta di bawah itu yang tidak nampak, itu luar biasa dahsyatnya. Bagaimana kita bisa membanggakan generasi Indonesia akan menjadi generasi emas, ya, Aceh akan hebat, Banda Aceh akan gemilang kalau kemudian anak-anak muda kita lah orang-orang yang sudah terjebak, terperangkap dalam narkoba. Karenanya katakan tidak untuk narkoba. Narkoba harus kita jadikan musuh bersama dan harus kita perangi secara bersama. Sementara itu, Kepala BNN Kota Banda Aceh Hasnanda Putra menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPRK yang telah memberikan dukungan dan siap melahirkan regulasi terutama tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Juga tadi memberikan pernyataan dukungan agar kita punya regulasi tentang P4GN Kota Banda Aceh. Ini sinergi dengan yang juga menjadi ikhtiar dari Pak Wali Kota, Pak Wakil, agar mewujudkan Kota Banda Aceh gemilang tanpa narkoba. Tadi juga saya baru ketemu dengan Pak Kapolres, saya sampaikan juga sedang dengan Pak Ketua DPRK, beliau juga komit. Jadi kalau semua Forkompimda nanti komit, kita tentu berada bersama Forkompimda, maka kita akan mudah. Tapi yang paling mudah, yang paling penting sebagaimana tadi juga paparan Pak Ketua DPRK, masyarakat harus terlibat. Masyarakat itu harus membentengi diri sendiri, membentengi kampung. Aparat itu tinggal sebenarnya mensupport dan ikut serta, dan pada akhirnya nantinya kita akan bisa menciptakan Banda Aceh yang lebih baik, gemilang tanpa narkoba. Tim Humas DPRK Banda Aceh melaporkan.